على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita dua kitab, yaitu Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala dengan kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa naqulu, dan kami berkata, ini masih sambungan pembahasan sebelumnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa naqulu, dan kami berkata, artinya mengatakan sesuai dengan keyakinan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini adalah ayat dari surat Thaha, ayat kelima. Ar-Rahman, Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa. Istawa ay 'ala wartafa'a, yaitu di atas. Sini bersemayam, ini terjemahan seperti terjemahan Al-Quran. Ala wartafah, yaitu tinggi, di atas dan tinggi. Itu makna istawa. Wa man za'ama ghaira hadza, dan barang siapa yang meyakini selain ini bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, beristiwa di atas arsy. Barang siapa yang meyakini selain daripada itu fahuwa mu'attilun, maka dia termasuk mu'attil, ya. Mu'attil itu orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sebagian ataupun keseluruhan. Baik sebagian ataupun keseluruhan. Fahuwa mu'attilun jahmiyun. Mu'attil Jahmi. Jahmi ini tokohnya yaitu Al-Jahm ibnu Safwan, ya, termasuk tokoh dari ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah, di mana beliau mempelopori keyakinan ini yang menolak atau menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya. Dan ulama telah memfatwakan, ya, sebagaimana Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah, ya, pernah ditanya tentang mazhab Ahlussunnah fi usuliddin dalam akidah, dan ditanya tentang pendapat para ulama yang mereka temui dari berbagai negeri dan bagaimana keyakinan mereka. Maka kemudian Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah mengatakan, adraknal ulama'a fi jami'il amsar. Kami telah mendapati semua ulama pada sebuah negeri, Hijaz, adaman, sebenarnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, mu'attil Jahmi, orang yang menafikan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka ya'buduna adaman, menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, ini bahaya daripada akidah-akidah yang seperti ini. Di antaranya adalah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah itu ikut dalam hal ini. Termasuk di antaranya adalah
kalau Mu'tazilah menafikan sifat. Ya. Asy'ariyah, kalau Asy'ariyah cuma menetapkan 7 sifat, yang lainnya dinafikan semua. Itu dari sini semua. Makanya sangat berbahaya kemudian perkataan Allah itu ada di mana-mana. Itu perkataan satu-satunya dan harus dia katakan itu. Sebab kalau dia tidak mengatakan itu, maka dia akan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tidak mengatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, berarti dia akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi dari mana mereka mengambil itu? Kita buka referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ditemukan bahwa ada di mana-mana, tidak ada referensi itu. Kecuali kemudian Syekh Ihsan Ilaihi Zahir, seorang ulama India yang sangat masyhur kepintarannya, yang banyak membantah tentang Syiah. Beliau mengatakan di dalam salah satu bukunya menukil dari satu ulama bahwa perkataan ini itu masyhur ditemukan di kitab-kitabnya orang-orang Syiah. Kalau kita membuka kitab Ahlus Sunnah, kita tidak akan menemukan perkataan itu, alladzi ayyana al-ayna la yu'ayyan. Yang menentukan di mana arah tidak boleh ditanyakan dia di mana. Ya. Tidak boleh ditanyakan dia di mana. Itu masyhur dari kitab-kitab Syiah. Padahal kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Al-Qur'an dan itu bukan perkataan manusia. Bukan perkataan kita, bukan perkataan ulama, bukan perkataan bapak kita atau ibu kakek, bukan. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan berbicara tentang sifat itu far'un, ada merupakan termasuk kita membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala berhenti. Ya, kita meyakini terhadap semua informasi yang benar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Kita mengimani semua apa yang datang dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab la ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya secara persis kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi ini masih bagian pada pembahasan sebelumnya bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Dan semua ayat tentang Al-Qur'an itu turun, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya 'alas sama, ya istawa 'alal arsy. Dan semua ayat menunjukkan bahwa ta'rujul malaika tentang mi'raj ke atas, di antaranya malaikat ke atas, ya, malaikat turun ke bawah, malaikat naik ke atas melaporkan, ya. Itu semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu fis sama. Ya, kenapa kita mau mengikuti akal sedangkan dalil itu begitu jelas? Kenapa kita mau menyembah akal dan pikiran kita? Kenapa kita mau merasa lebih tahu tentang Allah sedangkan Allah menginformasikan tentang dirinya begitu jelas? Pertanyaan yang tidak ditanya-tanyakan oleh sahabat begitu jelas. Ya. Adapun kemudian kita mendahulukan akal daripada dalil, maka akal itu lemah. Akal itu adalah sesuatu yang lemah. Kalau seandainya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menurunkan kitab. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menurunkan seorang rasul yang menjelaskan Al-Qur'an. Ya, tapi karena akal dan perasaan itu lemah, maka harus bersandar pada sesuatu yang kuat, yaitu dalil atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Dan seperti ini keyakinan ya, fitrah. Bahkan itu oleh agama-agama sebelum agama Islam, termasuk kita ini orang Bugis, itu meyakini bahwa Tuhan itu di langit.
Ya, walaupun berbeda tapi pada intinya fitrah mereka itu ada bahwa Tuhan itu di langit. Ada istilah mereka itu botir rilangi. Botir rilangi itu adalah kerajaan di atas langit. Ya, karena orang Bugis kuno itu membagi dunia ini menjadi tiga, ada dunia atas, ada dunia tengah, ada dunia bawah. Ya, dunia atas itulah yang kemudian sumber dan asalnya. Ya, botir rilangi. Ya. Lalu kemudian ada dunia tengah yang itu yang dihuni oleh manusia. Kemudian ada dunia bawah yang kemudian istilahnya itu adalah buri liu istilahnya. Ada juga mengatakan pertiwi. Itu akidah keyakinan mereka orang Bugis kuno ini asalnya meyakini fitrahnya. Belum ada Islam waktu itu. Belum sampai Islam pada mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu di atas. Makanya kemudian ada istilah tomanurung. Ya, tomanurung. Ya, itu adalah kepercayaan bahwa kemudian untuk menyampaikan atau mengisi dunia tengah ini itu kemudian diturunkan. Turunkan dewa dalam istilah orang Bugis kuno. Jadi fitrah manusia, ya, fitrah manusia akan selalu menunjuk bahwa Allah Subhanahu atau Tuhan itu di atas. Cuma karena mereka fitrah ini tidak didukung, dikuatkan dengan dalil-dalil, tidak sampai kepada mereka kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, atau tidak ada sampai utusan kepada mereka, sehingga kemudian ya mereka menambah-nambah, ya, menambah-nambah keyakinan atau ajaran-ajaran tersebut. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi fitrah manusia menunjuk atau selalu menunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Dan tadi orang Bugis itu membagi dunia itu menjadi tiga, itu terrealisasi dalam rumah mereka, Bolana. Makanya rumah orang Bugis itu rumah panggung, terdiri dari tiga, kedasa rakyang, yang tengah itu tempat kita hidup, monro. Kemudian ada di bawah tempat hewan atau lumbung padi, tempat hewan. Ya, kalau di atas tempat padi rakyang. Ya. Tapi sekarang itu sudah hilang, ya. Megan itu mah bola batu. Jadi sudah meninggalkan kepercayaan tersebut. Tentu itu adalah sejarah yang sampai kepada kita. Lalu kemudian Islam itu datang dan kita mengimani semua apa yang datang dari Al-Quran dan hadis, dan kita harus melepaskan semua kepercayaan itu. Jangan kemudian kita mengatakan itu Toriolota, ya, akidah terdahulu. Ya. Kalau seperti itu kita akan sama dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Ya, mengikuti akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang dipercayai oleh orang-orang tua kita terdahulu. Sebab banyak yang seperti itu, mengaku Islam tapi masih keyakinannya mengikuti keyakinan orang-orang Bugis kuno. Di antaranya kepercayaan dan mendewakan buaya. Ya, memang orang Bugis itu ya memang tidak mau menyebut buaya denelo pawasenna. Dia tidak mau menyebut namanya itu buaya. Punawai. Karena dia yakini memang ya dewanya air itu adalah buaya. Dan itu ditandai kalau ada buaya yang 5 jarinya, itu berarti dewanya itu. Kalau yang tidak seperti itu buaya biasa. Itu keyakinan orang Bugis kuno, tapi masih saja orang-orang yang Islam sekarang ini meyakini itu. Meyakini itu. Jadi kita ini mau mengikuti agama nenek moyang atau mau mengikuti agama Islam, itu harus diperjelas. Harus diperjelas.
Jangan kemudian identitas atau mengaku muslim tapi masih percaya terhadap keyakinan-keyakinan terdahulu. Ya, itu memang pernah diyakini oleh orang-orang tua kita terdahulu, tapi Islam ini menghapus semua kepercayaan-kepercayaan atau hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir dari kitab ini, karena ada 7 poin, yaitu poin yang terakhir. Beliau mengatakan wa alla naqula, dan bahwa la naqula, kami tidak akan mengatakan, ya, kami tidak akan mengatakan, meyakini, ya, kama sebagaimana qalatil khawariju, orang-orang khawarij mengucapkan, atau yang diyakini oleh orang-orang khawarij. Apa perkataan mereka? Man asaba kabiratan, barang siapa yang melakukan dosa besar, faqad kafarah, maka sungguh dia telah kafir. Ini keyakinan orang-orang khawarij, mengkafirkan, ya, akar pengkafiran dari sini, ya, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Padahal dosa selain daripada dosa syirik itu berarti